Perkenalkan, nama saya Apnita Tanibali dengan NIM L0211911030. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal dengan judul Struktur dan Kelimpahan Fitoplankton sebagai Indikator Kualitas Perairan di Danau Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Yang pertama, pendahuluan. Danau merupakan salah satu bagian dari sungai yang mempunyai lebar dan kedalaman yang alami jauh melebihi ruas lain dari sungai. Danau Matano merupakan danau terdalam dengan kedalaman 600 meter di Asia Tenggara. Danau Matano merupakan salah satu dari 3 danau di kompleks Danau Malili, di mana ketiganya berada dalam satu siklus hidrologi. Danau Matano memiliki sifat isotermal, di mana kecerahan air mencapai 25 meter dan mempunyai tingkat demisitas tinggi. Danau Matano memiliki konsentrasi besi yang tinggi, sulfat yang rendah, dan penetrasi cahaya yang dalam sehingga menjadi analogi modern yang sangat baik untuk kondisi kimia biologi. Kualitas suatu perairan dapat dilihat melalui faktor fisika atau kimia dan biologinya. Selain itu, organisme plankton juga dapat digunakan untuk melihat kualitas suatu perairan. Fitoplankton adalah suatu organisme yang berbentuk mikroskopik dan bersifat autotrof, di mana fitoplankton memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan organik melalui suatu proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Organisme plankton sangat sensitif terhadap perubahan atau gangguan dari lingkungan seperti adanya kegiatan manusia. Indeks ekologi dan komunitas plankton dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas serta pencemaran suatu perairan dikarenakan organisme plankton ini dapat merefleksikan adanya suatu perubahan yang disebabkan oleh penurunan kualitas perairan. Pada penelitian ini sebelumnya mengatakan bahwa fitoplankton di Danau Matano relatif tidak stabil sehingga terjadi perubahan. Berdasarkan hal itu sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai kualitas perairan di lokasi tersebut. Tujuan dan kegunaan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan kelimpahan fitoplankton sebagai indikator kualitas perairan di Danau Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang struktur fitoplankton dan bagaimana kelimpahan fitoplankton sebagai indikator perairan di Danau Matano, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, plankton. Plankton dalam bahasa Yunani berarti mengapung. Plankton atau biota yang hidup pada mintakat pelagik. Plankton merupakan suatu biota yang beraneka ragam serta terpadat di lautan. Plankton mempunyai ukuran yang beragam, mulai dari terkecil atau disebut ultraplankton hingga yang berukuran milimeter yang disebut nanoplankton, di mana plankton ini dapat terkumpul menggunakan jaring plankton. Yang kedua, fitoplankton. Dalam bahasa Yunani, fitoplankton berarti tumbuhan. Fitoplankton bersifat autotrofik dan hidup pada permukaan air, yang dimana cahaya cukup sebagai pendukung utama proses fotosintesisnya. Fitoplankton merupakan tumbuhan mikroskopis yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata telanjang, tetapi dapat dilihat melalui bantuan mikroskop. Selanjutnya itu fitoplankton sebagai indikator kualitas perairan. Berdasarkan kelimpahannya, fitoplankton umumnya mendominasi suatu perairan. Fitoplankton sebagai indikator biologi dapat menentukan kualitas suatu perairan, baik melalui suatu pendekatan kelimpahan spesies, indikator, dan keragaman spesies. Struktur dan komposisi fitoplankton dapat memberikan respon terhadap suatu perubahan lingkungan. Fitoplankton juga dapat menentukan kesuburan suatu perairan serta fase pencemaran dalam suatu perairan. Fitoplankton merespon dengan cepat terhadap suatu perubahan pada lingkungan. Komposisi suatu spesies fitoplankton dapat memberikan indikasi kualitas di perairan. Fitoplankton sebagai penyedia oksigen terbesar dalam perairan juga sebagai pengikat energi matahari. Fitoplankton atau plankton nabati sangat penting dalam perairan sebagai penghubung dengan organisme laut lainnya. Keberadaan fitoplankton ini dibutuhkan oleh organisme lainnya, salah satunya adalah zooplankton. Dengan adanya fitoplankton ini dapat mengindikasikan ketersediaan nutrisi atau makanan bagi organisme laut yang ada di perairan.
Selanjutnya itu metode penelitian. Waktu dan tempat. Pengambilan sampel dilakukan langsung di lapangan, baik pengambilan sampel fitoplankton ataupun parameter kualitas air. Sedangkan untuk analisis sampel fitoplankton dilakukan di laboratorium Universitas Hasanuddin. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu fitoplankton dan fitoplankton sebagai indikator kualitas perairan. Parameter yang diukur, yang pertama suhu, yang kedua salinitas, yang ketiga pH, dan yang keempat kekeruhan. Yang keempat, sampling design. Pengambilan sampel fitoplankton dilakukan selama 6 minggu dengan pengambilan sampel dilakukan selama 2 minggu sekali dengan menggunakan plankton net yang berukuran 25 mikrometer. Pengambilan sampel fitoplankton ini dilakukan pada stasiun dengan kedalaman yang berbeda-beda. Sampel fitoplankton diambil dengan menyaring air di setiap kedalaman dengan menggunakan buket yang kemudian akan ditampung pada botol sampel berukuran 100 ml. Kemudian diawetkan dengan memberi pengawet 1-3 tetes serta diberi label. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Selanjutnya sampel akan diidentifikasi dengan melakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Identifikasi jenis plankton dilakukan menggunakan buku pedoman identifikasi plankton. Yang kelima ada analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif yang mendeskripsikan mengenai kelimpahan dan keanekaragaman fitoplankton serta penentuan kualitas air berdasarkan faktor fisika dan kimia. Yang kedua, identifikasi fitoplankton. Pengamatan dan penghitungan fitoplankton dilakukan dengan mikroskop. Untuk mengidentifikasi fitoplankton menggunakan buku identifikasi plankton. Selanjutnya, kelimpahan fitoplankton. Perhitungan kelimpahan fitoplankton dilakukan dengan menggunakan rumus APH. Kemudian yang terakhir ada perhitungan nilai koefisien saprobik fitoplankton. Indeks saprobik merupakan perhitungan untuk penentuan tingkat kualitas suatu perairan. Sistem ini digunakan sebagai penentuan tingkat pencemaran suatu perairan serta mengidentifikasi kelompok organisme dominan di perairan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.